cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 PAI kelas 29. Video ini adalah video pembelajaran yang ada di dalam kelas PPL 2, PJBL, dan juga video pembelajaran P5 tahap 2 kontekstualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, ya kembali lagi bersama dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal untuk jam ini memasuki kelas kalian semua, yaitu kelas 7F. Apakah kalian semua sudah sehat semua? Sehat. Oke. Apakah sudah makan semua? Sudah. Apakah ada yang sakit di sini? Tidak. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke. Untuk lebih penyemangat, Pak Iqbal ingin tepuk Neksat dulu. Ya, siapa kita? Neksat. Neksat. Tangguh. Tangguh. Yes. Salam Neksat. Smart. Hebat. Oke anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini, ya, mari kita berdoa dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang berdoa, silakan untuk Ananda disilakan untuk memimpin doa. Baik. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk Ananda. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik anak, doa sudah kita laksanakan semua. Kemudian lagu Indonesia Raya juga sudah kita laksanakan. Selanjutnya Pak Iqbal ingin presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oke. Apakah ada yang izin hari ini?
Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, tolong dilihat teman sebelahnya ya. Dilihat kanan kirinya, apakah bajunya teman-temanmu semuanya sudah rapi? Apakah bajunya ada yang keluar ya? Jangan sampai nanti kalian datang ke sekolah tidak pakai baju. Naudzubillah min dzalik. Kerudungnya bisa dibaguskan sedikit, dasinya juga tolong dilihat. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesepakatan kelas anak-anak. Kalau selama nanti pembelajaran, kalau kamu disiplin, tertib, kemudian mengerjakan tugas dengan baik, nanti akan Pak Iqbal kasih tambahan nilai. Sepakat? Oke, bagus. Kemudian kesepakatan yang kedua, nanti kalau ada yang tidak disiplin, ketika pas Pak Iqbal menjelaskan kamu rame, kemudian ada yang sampai loncat-loncat misalkan, nah nanti hukumannya apa? Selanjutnya adalah tepuk pemantik anak-anak ya. Nanti kalau Pak Iqbal bilang tepuk anak soleh, nanti silakan kamu tepuk yang keras gak apa-apa, kedengaran sampai kelas 11 juga tidak apa-apa ya, supaya nanti lebih semangat. Oke? Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, Rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes, setan, setan. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, kelas 7F ya, kita masuk ke bab 3 di semester 1 ini, yaitu menghadirkan sholat dan zikrullah dalam kehidupan. Kelas 7 fase di semester ganjil. Nah, kemudian ini adalah persepsi anak-anak. Apa itu? Yaitu bab ketika minggu lalu. Ya, jadi pembelajaran minggu lalu apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih paham? Nanti Pak Iqbal coba tanyakan dulu. Nah, ini apa makna sholat? Itu kan sudah kita pelajari minggu lalu kan? Apakah ada yang tahu apa itu makna sholat? Silakan angkat tangan. Apa itu sholat? Ini masih pelajaran minggu lalu. Silakan angkat tangan. Siapa? Oke, silakan. Ananda. Sholat yaitu sarana paling utama untuk menghubungkan antara Tuhan dengan umatnya atau manusia dengan Allah. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Ananda. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab, yaitu TP yang kedua. Minggu lalu adalah TP yang ke-1. Silakan dibaca semuanya. TP yang kedua yaitu melalui Pembelajaran berbasis ilmu, peserta didik mampu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan bukan dengan baik dan benar. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Ya, silakan dijawab serempak, tidak apa-apa. Apakah Anda semua sudah sholat subuh tadi pagi? Sudah. Oke, jempol 25 untuk kalian semua. Terus, apakah Anda semua sholat subuh jamaah atau sendirian? Sendirian. Padahal sholat jamaah dengan sholat sendiri itu lebih banyak pahalanya mana? Sholat jamaah. Kalau sholat jamaah berapa derajat? 27. Lalu sholat dewean? Cuma 1 banding 27. Kamu pilih yang mana? Harusnya 27. Lah, kemudian apakah Anda semua sudah tasbih, tahmid setelah sholat subuh tadi pagi? Sudah apa belum? Kalau tasbih berarti membaca subhanallah. Kalau tahmid adalah membaca alhamdulillah. Angkat tangan yang sudah tasbih dan juga sudah tahmid. Silakan angkat tangan. Tadi pagi yang sudah 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke bab ya anak-anak. Nah, ini adalah penjelasan dan implementasi tentang sholat dan juga zikrullah. Oke, tolong Anda dibaca yang ini penjelasannya. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dan siksa di hari kiamat. Oke, selanjutnya Ananda sebelahnya implementasi di atasnya. Seseorang yang selalu
berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada orang lain maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, bagus. Jadi sholat itu dapat mencegah semua perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu kita setiap hari berapa kali? 5. Itu adalah sholat wajib. Kalau sholat sunnah ini ada banyak. Jangan sampai sholat wajib yang 5 ini keputul 1 atau tidak melaksanakan 1 atau tidak melaksanakan 2, lebih-lebih kamu tidak sholat. Kalau kamu tidak sholat berarti di hatimu itu ada perbuatan keji dan mungkarnya. Sampai melaksanakan sesuatu yang jelek, di hatimu nanti ada 1 titik hitam. Betul. Kemudian kamu tidak sholat lagi, besoknya ada 1 titik hitam lagi di hatimu. Betul. Lah kalau bendino tidak sholat, hati yang awalnya ini bersih merah, nanti lama-lama jadi apa? Hitam ketutup tinta dosa. Kalau hati kita nanti sudah seperti itu, ya kita nanti tidak bisa melaksanakan sesuatu yang baik. Nauzubillahimin dzalik. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah hikmah melaksanakan sholat dan juga zikrullah. Tolong Ananda dibaca. Melatih disiplin dan taat aturan. Oke. Biasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, itu adalah hikmahnya sampean melaksanakan sholat dan zikrullah, yaitu 1. Melatih hidup untuk disiplin dan taat aturan. Tidak mungkin kan sampean sholat subuh saat ini? Tidak mungkin kan kita sholat isya saat ini. Kalau subuh itu waktunya kapan? Pagi. Kalau isya waktunya kapan? Malam. Jangan sampai sampean sholat subuh tapi dilakukan ketika pas malam. Jangan sampai sampean sholat isya tapi dilakukan ketika pas pagi. Itu nanti terbolak balik. Sebab sholat hikmahnya itu adalah melatih hidup disiplin dan taat aturan. Sama saja dengan zikir kepada Allah, zikrullah, ya. Kita niatkan hati zikrullah itu mengucapkan kalimat, ada banyak nak. Ada itu tasbih, subhanallah, ada itu tahmid, alhamdulillah, kemudian ada tahlil, la ilaha illallah. Dilakukan ketika pas kapan itu? 1. Selesai sholat. Yang kedua, dilakukan pas kapan? Zikrullah itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kapan? Kapanpun, dimanapun. Saat ini kamu melakukan atau membacakan subhanallah, gak apa-apa. Malaikat nanti akan dicentang, sudah tasbih. Nanti pulang sekolah kamu membaca tahmid juga tidak apa-apa. Hanya 1 tempat yang tidak boleh kamu melaksanakan itu zikrullah. Di mana? Nah, hanya 1 tempat yang itu mohon izin tidak boleh kamu melaksanakan zikir, itu adalah di kamar mandi. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Kita masuk ke selanjutnya yaitu mendesain perencanaan proyek. Ini masuk di dalam pembelajaran PJBL. Ya. Yang ke-1, ya nanti kalian akan Pak Iqbal bagi menjadi 4 kelompok. Ya, sudah Pak Iqbal bilang tadi malam di grup WA ya untuk dibagi kelompoknya, dan alhamdulillah sudah dibagi oleh ketua kelas. Jadi ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Oke, sudah bagus. Nah, sudah dibagi kelompoknya. Kemudian nanti adalah mempersiapkan alat dan juga bahan. Kira-kira nanti alat bahannya apa? Lah, coba nanti sampean persiapkan sendiri. Kemudian nanti kesepakatan, ya kesepakatan ini berarti nanti silakan kamu diskusikan dengan teman kelompokmu masing-masing. Oke. Nah, kemudian yang akan sampean buat, ya, yang akan anak-anak buat semuanya adalah ini. Apa ini namanya? Infografis. Tolong Ananda kelihatan dibaca tugasnya yaitu Buatlah infografis dari Canva online bagi teman-teman kelompokmu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Buatlah sebagus mungkin. Jika sudah selesai, tunjukkan pada gurumu dan presentasikan. Oke, bagus. Tugasnya adalah buatlah infografis dari Canva. Pak, infografis itu apa? Nah, kalau layarnya itu kebanyakan umum adalah ini. Ya, berdiri semua. Itu nanti
sampean membuat infografis dari yang sudah Pak Iqbal jelaskan, dari LK yang sudah Pak Iqbal bagikan. Silakan nanti satu kelompok membuat satu saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, kemudian alat dan bahannya apa saja? Berarti satu adalah harus sampean punya apa? HP. HP-nya nanti silakan kamu install Canva boleh, atau kamu nanti login pakai Canva online juga silakan. Angkat tangan di HP-nya yang sudah ada Canva-nya, siapa angkat tangan? Oke, bagus. Ternyata di kelas 7F sudah update semua yo. Ini desainer semua ini. Oke, terus ini adalah contoh-contohnya anak-anak ya. Ada satu. Ini kalau kamu lihat ini dari jauh sana kelihatan warna apa ini backgroundnya? Jauh. Silakan. Kalau ini krem. Nih kuning. Ini krem satunya ya. Wes bebas, nanti kamu buatlah sebagus mungkin, minimal juga tidak apa-apa, atau model-model minimalis, maksimalis, bebas ya, sesuai dengan kreativitasmu masing-masing. Buatlah yang bagus supaya nanti nilainya bisa bersaing dengan teman-teman sekelas. Oke ya. Oke, nah sekarang kita susun jadwalnya dulu anak-anak. 1. Persiapkan media, alat, dan bahan. Tolong diangkat semua alat dan bahannya. HP silakan diangkat semua. Oke, buku juga silakan. Ada yang tidak membawa HP? Oke, diletakkan lagi. Terus setelah ini itu nanti ada pembuatan proyek. Ya, nanti kamu menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Iqbal akan keliling untuk mengecek satu kelompok sampai selesai. Kemudian nanti presentasi. Nah, kita sepakati dulu. Nanti ini pembuatannya berapa menit? 10 menit cukup? 10 sampai 15 menit. Oke ya. Kita sepakati untuk jadwal proyeknya adalah 10 sampai 15 menit. Nanti selesai tidak selesai harus dipresentasikan di depan kelas. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid,
Sudah selesai semua tugasnya anak-anak? Bagus. Jempol 2 untuk kalian semua. Tolong ditunjukkan semua. Untuk yang tunjukkan ke depan semua. Yang kurang cerah tolong itu kontrasnya dicerahkan yo. Nah, supaya secerah wajahmu semua. Oke, tunjukkan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Stop. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Selanjutnya anak-anak ya, kita mempresentasikan hasil karya kamu semuanya. Tadi Pak Iqbal sudah Pak Iqbal lihat bagus-bagus ya. Sudah oke-oke semuanya, ala-ala anak-anak zaman sekarang ya. Paling kalau pas Pak Iqbal yang bikin nanti agak jadul. Kalau tadi tak lihat hasilnya sudah bagus-bagus semuanya. Oke. Nah, sekarang kita presentasi untuk menguji hasil proyek kamu itu nanti apakah sudah sesuai dengan penjelasan Pak Iqbal tadi ya. Jadi judulnya adalah Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Implementasi. Seseorang yang selalu melaksanakan salat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada orang lain maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok kami mengambil tema yaitu zikir untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan pada masyarakat modern. Masyarakat modern saat ini memiliki banyak sekali ujian dan godaan dibanding dengan masyarakat-masyarakat sebelumnya. Apabila masyarakat dulu mudah sekali melaksanakan sholat, maka masyarakat modern sekarang harus berperang dulu dengan HP untuk bisa melaksanakan sholat. Apabila masyarakat dulu mudah sekali berpuasa, maka masyarakat modern sekarang harus berperang dulu dengan banyaknya warung yang tetap berjualan ketika musim puasa datang, sehingga harus kuatlah iman kita saat ini. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya ya, karena tadi sudah selesai mengerjakan proyeknya dan hasilnya sudah bagus-bagus ya, nanti akan Pak Iqbal nilai. Silakan nanti dilihat nilainya ketika pas sudah selesai sekolah ya. Oke. Ini anak-anak untuk tugas di rumah nanti ya. Itu ada barcode, silakan kamu scan dulu, silakan nanti dibawa pulang ya tugasnya. Silakan nanti dijawab. Itu nanti ada soal pilihan ganda sebanyak 25 soal dikerjakan di rumah ya. Tapi jangan di sini. Itu nanti sebagai penilaian untuk di hari ini. Oke, selanjutnya adalah refleksi anak-anak. Ya, akan Pak Iqbal tanyakan ada 4 pertanyaan di sini. Ya, silakan nanti dijawab bebas. Materi apa yang dipelajari hari ini? Yaitu tentang Oke, bagus. Yang kedua, kira-kira materi apa yang sulit? Di bagian mana yang sulit tadi? Tentang apakah di bagian sholatnya sulit? Tidak. Apakah di bagian zikrullahnya sulit? Tidak. Apakah di bagian membuat infografisnya sulit? Lumayan. Oke. Berarti ketemu ya. Yang sulit pada hari ini adalah pembuatan infografis. Lebih-lebih kamu yang tidak pernah memakai Canva itu nanti kesulitan. Nah, terus hal apa yang paling Ananda sukai ketika pembelajaran kita tadi? Tentang apa? Belajar menggunakan IT. Oke, kalian semua adalah generasi Z dan juga generasi Alpha. Berarti nanti kamu harus melek IT. Kamu harus melihat IT itu dari berbagai sudut. Pembelajaran agama kayak gini, ya kita harus memakai IT. Tuh. Nah, sekarang adalah penutupan anak-anak ya. Ini adalah tindak lanjut. Tindak lanjut itu apa? Berarti tindak lanjut ini adalah pembelajaran kita minggu depan. Nah, coba kita intip di sini. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ketiga. Kita intip tugasnya. Minggu depan nanti kalian akan dibagi menjadi 3 tipe siswa. Satu adalah tipe siswa visual. Apa itu visual? Visual berarti kamu yang lebih belajarnya memakai mata melihat. Kemudian yang kedua adalah auditorial.
yaitu kamu yang lebih suka belajarnya memakai telinga, kamu lebih suka mendengarkan daripada melihat. Yang ketiga itu adalah jenis siswa atau macam siswa kinestetik. Kinestetik itu berarti adalah siswa yang tidak bisa diam di tempat. Jadi ketika pas pembelajaran, kadang Pak izin ke belakang, Pak izin loncat kemana, lah itu namanya adalah kinestetik. Minggu depan Pak Iqbal bagi menjadi 3 tipe siswa itu, tugasnya nanti berbeda-beda. Yo, kalau nanti yang visual tugasnya adalah membuat pohon ide estetik. Kemudian kalau yang tugasnya untuk kelompok auditorial itu nanti adalah membuat voice dari aplikasi Android Rock. Ya, nanti voice-nya bisa kamu edit pakai suara yang lucu-lucu, silakan, nggak apa-apa. Kemudian kalau yang kinestetik, ya kalau siswa yang nggak bisa diem, nanti kamu membuat sosiodrama. Jadi nanti kamu membuat drama, nanti Pak Iqbal videokan. Itu untuk minggu depan. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik anak, sudah selesai di penghujung jam. Ya, Pak Iqbal punya pantun untuk kalian semuanya. Ya, kalau pas Pak Iqbal bacakan pantunnya nanti bilang apa? Cakep. Oke, yang cakep Pak Iqbal atau kalian? Saya kalian. Oke. Ada kucing makan tomat. Cakep. Tomatnya besar, kucingnya kecil. Cakep. Kalau pusing segeralah sholat. Karena tidak sholat, dosanya nggak kecil. Oke, baik anak-anak, ya pembelajaran kita di siang hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik, menyenangkan, tidak ada yang absen, semuanya datang semua. Alhamdulillah, ya Pak Iqbal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Neksat. Neksat. Tangguh, yes. Salam Neksat. Smart, hebat, bermartabat. Oke, tepuk tangan. Baik anak, ya di minggu ini, di pekan ini, ya di hari ini kita sampean semuanya kelas 7F kedapatan P5, yaitu bagian yang kedua kontekstualisasi. Ya, kalau yang minggu lalu adalah pengenalan, hari ini kita adalah kontekstualisasi. Ya, sebelum kita masuk ke kontekstualisasi di P5 ini, Pak Iqbal minta tolong untuk satu anak, boleh ketua kelas atau siapapun, memimpin doa. Ya, nanti juga ada yang memimpin Indonesia Raya. Oke, untuk yang memimpin doa silakan Ananda maju. Sebelum melakukan kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Tidak, alhamdulillah ya, kelas 7F selalu rajin ya, tidak pernah ada yang membolos. Oke, anak-anak, kita masuk di sini ya, di kontekstualisasi. Kalau yang di minggu lalu adalah di pengenalan, kamu minggu lalu sudah memahami
apa itu perundungan, ya. Kemudian apakah ada kasus tentang perundungan di dunia maya? Kemudian di sekolah kita ini apakah ada kasus perundungan? Lah itu nanti kita akan lihat di kontekstualisasi hari ini, ya. Jadi bedanya kalau pengenalan dulu minggu lalu itu hanya kamu memahami apa itu perundungan, apa macam-macamnya, bagaimana bisa terjadi. Kemudian untuk kontekstualisasi coba kita mencari. Jadi apakah hari ini di kelasmu ini apakah nanti ditemukan siswa yang itu merundung? Apakah nanti ditemukan siswa yang menjadi korban perundungan? Tapi yang Pak Iqbal harapkan di kelas 7F tidak ada yang melakukan perundungan. Apakah ada yang pernah melakukan perundungan di sini? Tidak. Apakah ada yang menjadi korban? Tidak. Kamu punya, misalkan kamu punya kepala yang besar, kemudian ada temanmu, waduh, ndasnya gede, misalkan, apakah ada? Tidak, ya, jangan sampai. Kamu ada yang kurus, kemudian dibilangi sama temanmu, waduh, kamu kayak biting. Nah, kamu tahu biting? Nah, itu tidak boleh. Itu dua hal itu tadi sudah dianggap sebagai perundungan dan itu tidak boleh dilakukan. Sebab di sekolah ini ada tim perundungannya. Apakah kamu sudah tahu siapa tim perundungan di sekolah kita? Belum. Timnya itu adalah dari Bapak Ibu Tatib dan juga BK. Bis, coba Pak Iqbal ingin tahu ya, kelas 7F ini apakah kamu hafal dengan nama gurumu atau tidak? Kalau di guru Tatib ada siapa saja? Oke, Pak Iqbal bilang ke big boss-nya dulu. Siapa big boss-nya? Bu Nani. Apa namanya wakil itu? Wakil bosnya siapa namanya? Pak Nanang, ya, sampean harus tahu Bu Nani sama Pak Nanang ini tanggung jawab kesiswaan. Jadi tanggung jawab sampean semuanya. Kemudian tim tatibnya ada siapa saja? Bu Yuni, kemudian Bu Sun, kemudian siapa lagi? Pak? Bukan, Pak Solo masuk? Masuk. Kemudian siapa lagi? Pak Wasis. Oke, insya Allah ya. Satunya lagi lupa, Pak Iqbal juga lupa. Nah, itu yang ditatib. Tim yang ke-1. Jadi nanti kalau ditemukan ada perundungan di sekolah ini ya, di SMPN 1 Tumpang, nanti akan diatasi oleh tim tatib dulu. Tatib nanti tugasnya adalah memberikan sanksi ke kamu. Ya. Tapi semoga di kelas ini tidak ada. Kemudian tim yang kedua dari BK. Yo, Pak Iqbal ingin tahu juga apakah kamu hafal guru BK kamu atau tidak. Satu, guru BK siapa yang paling tampan? Yang paling tampan. Yang paling tampan adalah Pak Yopi, temannya Pak Iqbal ngopi. Kemudian yang kedua siapa? Oke, Bu Irma Irian. Meskipun namanya Irian tapi tidak dilahirkan di Irian Jaya. Yang ketiga siapa? Bu Diah Fatmi. Yang keempat? Bu Elis. Yang kelima? Bu Eti. Berarti total ada berapa kalau guru BK? 5. Oke, Pak, bedanya BK sama tatib itu nanti apa? Nah, kalau tatib ini nanti memproses kamu, menghukum kamu. Tapi kalau BK itu diapakan? Diobati, dinasehati, dan juga diberikan solusi. Kalau nanti ditemukan ada perundungan, guru tatib yang memegang. Kemudian setelah dipegang, diberikan sanksi dulu. Sebab sudah ketahuan dia melakukan perundungan. Setelah itu nanti diberikan ke guru BK untuk diobati, direhabilitasi, diberikan pemahaman. Supaya nanti tidak melakukan perundungan lagi. Bisa dipahami anak-anak? Oke, baik. Nah, selanjutnya bisa dilihat semuanya ya di mind map. Di sini perundungan di dunia maya. Apakah perundungan hanya di dunia maya saja? Tidak. Apakah di dunia nyata juga ada? Ada. Kalau contohnya perundungan di dunia maya, contohnya apa? Komen jahat. Cyberbullying. Apalagi? Ngehujat. Kebanyakan semuanya pelakunya adalah netizen. Sampean harus hati-hati sebagai seorang netizen. Tolong dijaga kata-katanya, tolong dijaga komen-komennya.
Kalau kamu komen di dunia nyata, komenmu pakai mulut. Kalau kamu komen di dunia maya, komenmu pakai apa? Pakai jempol dan juga hati. Makanya hatimu harus ditata dulu. Ya, jangan sampai kamu main Mobile Legends, kemudian timmu kalah. Jangan sampai membuli teman satu kelompoknya. Ya, biasanya iki dilakukan oleh siapa? Laki-laki apa perempuan? Nah, laki-laki, ya Pak Iqbal juga punya tim Mobile Legends. Kadang juga tak lihat, wah ini sudah merupakan kasus bullying. Pak Iqbal screenshot, itu nanti bisa dijadikan sebagai studi kasus. Itu. Nah, berarti perundungan ini ada di mana saja? Di dua tempat, yaitu siapa? Mana? Nyata dan di dunia maya. Nah, kemudian bagaimana perundungan itu bisa terjadi? Angkat tangan. Bagaimana perundungan itu kok bisa terjadi sih? Bullying kok bisa ada sih? Nah, angkat tangan. Bagaimana bisa terjadi? Silakan Ananda. Karena adanya konflik dan perselisihan antara dua orang. Oke, sebab adanya konflik dan perselisihan antara dua orang. Kalau kamu punya teman, kemudian kamu selisih, itu terkadang kamu mencari apanya? Kesalahannya. Terkadang kamu mencari apanya? Kekurangannya. Itu pasti terjadi kalau kamu punya teman dua orang kemudian berselisih. Apakah itu pernah terjadi untuk kamu? Pernah? Nah, pasti pernah. Lah, kemudian mengapa sih perundungan di dunia maya terutama itu bisa terjadi? Mengapa? Mengapa kok perundungan di dunia maya itu bisa terjadi? Mengapa perundungan di dunia nyata itu bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Yang angkat tangan nanti akan ada tambahan nilai di P5. Kalau tadi sudah bagaimana, terus sekarang mengapa? Silakan angkat tangan. Silakan Ananda. Biasanya karena mungkin faktor orang tua yang terlalu menggunakannya dengan berlebihan ataupun kadang seorang anak memiliki keluarga yang mohon maaf broken home. Jadi lebih sering melakukan tindakan bullying terhadap teman-temannya. Oke, satu hal yang Pak Iqbal tangkap. Jadi mengapa kok bisa perundungan itu ada, baik itu di nyata maupun maya? Ya, salah satu faktornya sudah disebutkan oleh Ananda, yaitu faktor di keluarganya, broken home. Ingat ya, broken home dan broken heart itu beda. Kalau broken home berarti apa? Mama dan papa pisah. Kalau broken heart berarti apa? Sakit hati, tidak berpisah. Itu, wes. Nah, kemudian Pak Iqbal kembali lagi sebagai penutup penjelasan ini. Ya, coba angkat tangan. Ya, pertanyaannya mudah. Apa sih yang dimaksud dengan perundungan itu? Angkat tangan. Oke, Ananda. Perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial, dunia nyata ataupun dunia maya. Oke, baik. Yaitu perilaku tidak menyenangkan, bisa menyinggung tentang fisik atau sosialnya yang itu membuat orang lain menjadi tersinggung. Nah, terus satu lagi sebagai penutup untuk penjelasannya, ya, yaitu coba bunyikan satu kalimat yang itu menjadi contoh kalimat perundungan. Siapa? Angkat tangan. Oke, Ananda. Oke, boleh. Kerdil boleh, si gendut. Badak, apalagi? Singkong. Lidi. Singkong. Singkong itu masuk ke perundungan. Gajah, apalagi? Toples. Wis. Nah, dari kata-kata tadi ada kerdil, ada gajah, ada badak, ada toples. Padahal harusnya kata-kata ini adalah kata-kata dengan makna yang baik. Tapi bisa menjadi jelek kalau diucapkan oleh orang yang tidak baik, diterima oleh orang yang mudah tersinggung. Akhirnya terjadi apa? Perundungan atau bullying. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selanjutnya anak-anak ya, untuk mengisi tugas kontekstualisasi P5 ini, ya, Pak Iqbal punya dua format. Di sini tujuannya adalah mencari apakah kamu nanti menjadi seorang
perundung. Nah ini, apakah aku seorang perundung? Nanti ini ada centang-centangnya, silakan kamu centang saja. Apakah kamu tidak pernah melakukan, ataukah jarang melakukan, atau kadang-kadang, atau sering, atau selalu. Nah, sebagai contoh misalkan, Pak Iqbal ambilkan. Apakah aku sering melanggar aturan sekolah? Coba kalau kalian. Tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu. Oke, jarang, bagus. Nah, terus apakah aku sering bersikap menentang kepada teman? Oke, tidak pernah ya. Kamu mengucapnya tidak pernah, tapi nanti nggak tahu kamu centang yang mana nanti ya. Pak Iqbal ingin tahu ini. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, ya di self assessment. Ini nanti tujuannya adalah mencari apakah ada korban di sini. Kalau tadi mencari pelaku, yang ini nanti adalah mencari korban. Ya, siapa tahu nanti ternyata kamu semua adalah korban perundungan. Entah perundungan dari temanmu atau perundungan dari gurumu. Loh Pak, apakah guru itu bisa merundung? Bisa atau tidak? Sangat bisa. Ya, guru itu kadang juga merundung secara tidak disengaja. Tuh. Wes. Contoh. Ini. Apakah orang lain menjadikan penampilanmu sebagai candaan? Jawabanmu apa? Tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu, yang mana? Tidak pernah. Oke, yo. Itu pertanyaan nanti silakan kamu centang. Kalau kamu merasa ternyata di kolom ini itu saya sering kena. Apakah kamu pernah merasa takut ketika mengakses dunia maya? Lah, ketika pas kamu login IG, kamu ingin ngupload fotomu, kamu takut nanti dibully, nanti di unlike misalkan. Nah, itu nanti kamu sudah masuk di dalam satu korban perundungan. Oke, Pak Iqbal bagi, ya ini nanti silakan dijawab secara berkelompok. Bersama mengubah dunia, percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Diskusi sudah selesai semuanya. Tadi Pak Iqbal lihat pengisian kolom-kolomnya ya. Ada yang mengisi tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu. Wes, enggak apa-apa ya. Ini namanya adalah angket. Angket itu nanti penilaiannya bukan dari betul atau salah, tapi nanti dari hasil kesimpulannya. Oke, Pak Iqbal ingin presentasi dulu kelompok 1, silakan Ananda. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dengan nama Keisha Aura Cahaya Putri tentang apakah aku seorang perundung. Yang pertama, apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? Tidak pernah. 2. Apakah aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain? Jarang. Berarti pernah ya? Pernah. 3. Apakah aku selalu ingin mengendalikan orang lain? Tidak pernah.
Apakah aku sering kasar dengan orang lain? Contoh menulis komentar yang buruk akan orang lain. Tidak pernah. Yang kelima, apakah aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku? Jarang. Jarang. Oke. Sudah, Pak. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Ananda Vina, silakan. Perkenalkan, nama saya Maula Kavina. Absen 22. Apakah aku seorang perundung? Apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? Tidak pernah. 2. Apakah aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain? Jarang. 3. Apakah aku selalu ingin mengendalikan orang lain? Tidak pernah. 4. Apakah aku sering kasar dengan orang lain? Contohnya menulis komentar yang buruk akan orang lain? Jarang. 5. Apakah aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku? Jarang. 6. Apakah aku peduli dengan perasaan orang lain? Kadang-kadang. 7. Apakah aku tertawa saat seseorang terluka atau merasa malu? Jarang. 8. Apakah aku sering memaksa orang melakukan hal yang tidak mereka inginkan? Jarang. 9. Apakah aku sering melanggar peraturan? Tidak pernah. 10. Apakah aku sering membuat lelucon tentang orang berdasarkan ras, budaya, atau siapa yang mereka sukai? Tidak pernah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ternyata dari presentasi kelompok 1, 2, 3, dan juga 4, alhamdulillah tidak ditemukan satu orang pun perundung. Oke, tepuk tangan untuk kelas 7F. Tapi ya dalam tanda kutip, kalau ternyata meskipun kamu sudah menyentang tidak pernah, tapi kamu memiliki jiwa seorang perundung, berarti ini yang harus kamu lakukan. Ya, apabila aku seorang perundung, jika ternyata kamu adalah seorang perundung, maka kamu bisa menghentikannya dengan cara, yuk coba dibaca sama-sama. 1. Oke, kedua. Sabarlah ketika kamu tidak secara langsung dimaafkan. Yang ketiga. Temukan kegiatan yang sesuai dengan minatmu. Oke, stop. Nah, itu adalah apabila ternyata ya kita atau mungkin Pak Iqbal atau mungkin salah satu dari kamu itu adalah seorang perundung. Itu yang harus kamu lakukan. Ya. Kemudian bagaimana kalau ternyata kita ini adalah seorang korban? Nah, ternyata saya itu loh, ya seorang korban. Tidak terasa kalau ternyata saya ini dibully tiap hari sama teman. Saking terbiasanya saya sampai nggak tahu kalau ternyata saya adalah korban. Jadi kalau saya korban perundungan, yang harus kamu lakukan adalah apa? Coba dibaca. 1. Bersikaplah tenang, mengambil nafas dalam selama 1 menit, kemudian hembuskan keluar. Oke, stop. Coba kamu laksanakan. 1, 2, 3. Keluarkan. Nah, 1 menit ya. Wes nggak usah lama-lama. Yang kedua. Sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung. Oke, sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan seorang perundung. Kamu diem, sembunyikan saja. Tanganmu kamu genggam. Jangan sampai kamu tiba-tiba kamu pukul. Nanti mukulnya di rumah saja, bukan memukul orang tua. Jangan. Kamu nemu bantal, kamu pukul saja di situ. Ya. Yang ketiga yaitu oke, tetap kamu tegak, angkat kepalamu, pede. Ketika pas kamu dirundung, kamu harus memperlihatkan kalau oh, saya ini adalah punya jiwa-jiwa yang kuat. Insya Allah nanti orang yang merundung itu akan tidak berani lagi merundung ke kamu. Alhamdulillah anak ya, untuk yang kontekstualisasi hari ini berjalan dengan baik ya, penjelasan sudah kalian pahami, diskusi sudah selesai, dan juga angket tadi apakah aku seorang perundung, apakah aku seorang korban sudah kamu laksanakan dengan baik, dengan hasil yang paling penting di kelas 7F tidak ada satu orang pun yang melakukan perundungan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sudah
Jamnya sudah selesai ya. Setelah ini akan dilanjut oleh Bapak Ibu guru yang lain ya untuk lebih semangat supaya nanti pelajaran yang lainnya nggak ngantuk ataupun nggak capek ya. Kita akan tepuk anak soleh dulu ya. Sebagai penutupan kamu tepuk yang keras silahkan ya. Kedengaran ke kelas sebelah sana boleh, ke kelas sebelahnya juga boleh untuk menyemangati diri. Oke ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. yes, setan, bus. Oke, tepuk tangan. Pak Iqbal tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.